Hai Miss Azalia dan Miss Cindy, hari ini kami dari kelompok I PJJ Ilkom Intex Genap 2023 akan menjelaskan analisis yang kami lakukan terhadap sektor usaha yang telah kami pilih. Analisa hari ini akan kami bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada introduction, yang kedua analisis SWOT, yang ketiga struktur dan budaya organisasi, yang keempat sumber daya manusia, yang kelima komunikasi dalam organisasi, dan yang terakhir etika dalam organisasi. Tim kami beranggotakan 6 orang, dengan saya Kristabella, selanjutnya ada Ikal, Malika, Rizky, Rosalina, dan Syafa. Sektor usaha yang kami pilih adalah event dan wedding organizer. Mengapa kami memilih kedua usaha ini? Karena berakhirnya pandemi COVID-19 membangunkan kembali sektor bisnis event dan wedding organizer yang sempat terpuruk. Event organizer memiliki dampak yang cukup baik terhadap perusahaan yang ingin mengadakan kegiatan atau agenda, namun memiliki minim sumber daya manusia dan waktu. Sehingga event organizer memiliki potensi yang cukup besar. Sedangkan untuk wedding organizer juga memiliki peluang bisnis yang sama di Indonesia. Seperti yang kita tahu, pernikahan merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia dan biasanya hanya dilakukan sekali seumur hidup. Sehingga biasanya pernikahan merupakan momentum untuk menciptakan kenangan yang berkesan. Apa metode analisis yang digunakan dalam menganalisis keadaan lingkungan internal dan eksternal perusahaan? Metode yang akan kami gunakan dalam melakukan analisa ini adalah SWOT. Dengan menggunakan metode SWOT, kita dapat melakukan dua analisa lingkungan sekaligus, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Analisa lingkungan internal nantinya akan mencakup S yaitu strength dan W yaitu weakness. Sedangkan analisa eksternal nantinya akan melingkup O opportunity dan T threats. Dari mengaplikasikan metode SWOT dalam model bisnis kami, maka berikut adalah poin-poin yang kami dapatkan. Analisis pertama yaitu strength, di mana tim kami memiliki kemampuan saling melengkapi sehingga pengerjaan proyek tangkas dan efisien. Vendor management yang baik, di mana kami memiliki koneksi dan hubungan yang baik dengan venue dan vendor, sehingga kualitas dan fleksibilitas pekerjaan terjamin. Detail oriented, di mana kami tidak hanya berfokus kepada penyelesaian proyek, namun kami juga fokus kepada detail permintaan klien dan persiapan hingga hari H. SDM ahli yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, di mana karena tim kami memiliki domisili yang tersebar, kami memiliki jangkauan klien yang lebih luas dan memiliki adaptabilitas yang tinggi. Brand identity dan exposure, di mana tim kami memiliki kemampuan dalam social media managing maupun marketing. Segmentasi beragam, di mana kami tidak hanya berorientasi kepada segmentasi pasar individu, namun kami juga berorientasi kepada segmentasi pasar perusahaan maupun organisasi. Analisis yang kedua yaitu W weakness, di mana kami memiliki lack of portfolio. Karena kami merupakan bisnis yang baru, portofolio kami sangat minim sehingga dapat mempersulit dalam pendapatan kepercayaan klien. Creative block, di mana kami dapat mengalami kesulitan yang dapat muncul karena turunnya kreativitas dalam tim. Lalu modal usaha yang kurang sehingga menurunkan fleksibilitas metode pembayaran dengan klien. Yang ketiga adalah analisa opportunities atau peluang, di mana kami menganalisa peluang dalam pengembangan bisnis, mendapatkan sertifikasi yang dapat mendukung kredibilitas bisnis dalam event organizing. Yang kedua yaitu optimalisasi sosial media. Kami juga bisa menyediakan paket full service yang ekonomis. Selain itu kami juga memiliki jasa layanan yang beragam, sesuai dengan permintaan klien. Kami juga memiliki inovasi konsep event yang fresh, karena memiliki fleksibilitas dan berkreasi. Yang terakhir yaitu inovasi proyek tunggal, seperti sebagai contoh food festival ataupun music festival. Yang terakhir analisa threats, di mana yang pertama, besarnya kompetitor yang ada di Indonesia. Lalu adanya kemungkinan terjadinya perubahan struktur ekonomi yang akan berdampak kepada kebutuhan dan budget klien. Lalu perkembangan teknologi yang mengharuskan konsistensi dalam inovasi dan berkreasi. Adanya juga ancaman dari business to people marketing yang disebabkan mudahnya pencarian informasi yang menyebabkan klien dapat merencanakan event secara mandiri tanpa memerlukan event organizer. Adanya biaya tak terduga yang ada dalam setiap proyek. Lalu yang terakhir adalah banyaknya kompetitor besar yang berpengalaman yang memiliki portofolio yang lebih banyak yang menjamin kredibilitas di mata klien. Organisasi tengah, organik, dan mekanistik itu adalah usaha yang kami dirikan menggunakan struktur organisasi tengah yang mana kami menjalani beberapa poin dari struktur organisasi organik dan dari struktur organisasi mekanik, yaitu nilai-nilai yang kami ambil antara lain adalah yang pertama itu ketidaksestabilan sedang sampai tinggi, dikarenakan oleh market kita memiliki ketidaksstabilan yang cukup tinggi sehingga ini berdampak kepada struktur yang juga harus fleksibel. Lalu yang kedua itu ada komunikasi vertikal, horizontal, dan juga dua arah. Komunikasi yang kami lakukan itu tidak hanya dilakukan secara horizontal dan hanya satu arah saja, melainkan kami menerapkan komunikasi vertikal, horizontal, dan yang terpenting itu komunikasi dua arah hingga semua individu dapat menyampaikan pendapatnya dan gagasannya. Ketiga yaitu pengambilan keputusan bersama. Pengambilan keputusan ini kami lakukan dengan menimbang seluruh pertimbangan yang ada dari organisasi.
Lalu, nilai struktur organisasi mekanistik itu yang pertama ada peraturan tertulis dan juga sanksi. Peraturan yang telah disepakati bersama harus dipatuhi oleh semua anggota organisasi tanpa pandang bulu. Peraturan juga tidak hanya dibuat dalam bentuk tulisan saja, namun dibuat dalam bentuk tertulis juga. Hingga jika ada tindakan-tindakan yang melanggar peraturan ini akan diberikan sanksi. Lalu yang kedua itu ada tugas terspesialisasi. Tugas kami bagi secara terspesialisasi sesuai dengan kemampuan dari masing-masing individu itu seperti graphic design, akun eksekutif, lalu ada project handler or officer, dan juga lain-lain. Namun seluruh tim yang ada dalam organisasi tetap berkolaborasi dengan melakukan koordinasi dan diskusi bersama untuk sebuah project yang akan atau sedang berlangsung. Struktur perusahaan yang kami terapkan ini adalah struktur divisional. Mengapa kami mempertimbangkan untuk mengambil struktur ini? Karena ada beberapa perbedaan detail dari kegiatan corporate dan kegiatan wedding. Perbedaan itu cukup jelas, jadi sudah terlihat dari tujuan masing-masing kegiatannya. Kemudian cara bagaimana tim kami membantu konsultasi dan masing-masing kegiatan juga akan sangat terlihat berbeda. Selain itu, kebutuhan-kebutuhan dari kedua kegiatan ini juga dapat digunakan cukup berbeda walaupun ada beberapa hal yang sama. Lalu, budaya ini lagi-lagi kami terapkan karena melihat dari sisi klien yang membutuhkan fleksibilitas dari perjalanan kami. Kita tuntut untuk melakukan inovasi terhadap ide baru yang bisa digunakan dan menjadi sebuah berbeda. Dan hal unik yang dimiliki oleh acara tersebut yaitu bahkan seringkali inovasi yang diharapkan tercipta merupakan sesuatu yang out of the box. Dengan penerapan ide yang berani, ini juga berarti kita berani untuk mengambil sebuah resiko yang mungkin terjadi karena tidak adanya bahan belajar atau pengalaman baik dari kami maupun kompetitor. Inovasi ini juga sudah pernah terjadi sebelumnya pada masa pandemi COVID-19, bagaimana sebelumnya acara yang kami lakukan itu semuanya offline, lalu tatap muka tiba-tiba peraturan menjadi jarak jauh dan menghambat seluruh kegiatan. Dari peristiwa ini tercipta kegiatan online dengan menggunakan green screen dan juga platform media video conferencing berkembang, dan kami harus menyesuaikan diri dan menggali fitur-fitur yang bisa dikendalikan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pentingnya pemahaman dalam pembagian insentif dan mendorong motivasi tim. Ya, pertama-tama, mari kita memulai dengan memahami konsep pembagian insentif dalam konteks kinerja proyek. Proses ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa kontribusi individu diakui dan dihargai secara tepat sesuai dengan pencapaian yang mereka raih. Insentif di sini merujuk pada bentuk apresiasi atau pendorong yang diberikan kepada individu atau kelompok sebagai imbalan atas prestasi atau kinerja tertentu. Ini dapat berupa ganjaran finansial, penghargaan finansial, promosi, atau manfaat lain yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, produktivitas, atau keterlibatan individu dalam mencapai tujuan tertentu, baik dalam lingkup bisnis, organisasi, maupun pribadi. Dalam konteks distribusi insentif, berdasarkan kinerja proyek, insentif umumnya diberikan kepada individu atau tim yang berhasil mencapai target atau pencapaian yang telah ditetapkan dalam suatu proyek, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan hasil kerja yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan eksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi tim. Dari kegiatan internal hingga manfaat cuti, semuanya memiliki peran yang signifikan dalam memelihara semangat dan kohesi dalam tim kerja. Memang adanya distribusi insentif yang terkait dengan kinerja dalam proyek membantu mendorong fokus anggota tim pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, insentif yang adil dan proporsional memastikan bahwa kontribusi setiap individu dihargai secara tepat sesuai dengan kontribusinya dalam proyek. Saya akan membahas tentang manajemen berdasarkan objektif atau yang disebut MBO sebagai pendekatan manajemen yang dipilih untuk membentuk budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Ada pula manfaat dari pendekatan MBO. Yang pertama, MBO membantu menyelaraskan tujuan individu dan tim dengan tujuan organisasi yang akan fokus dan kohesi dalam pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, hanya pendekatan MBO ini mendorong kejelasan dan akuntabilitas dalam penetapan dan pencapaian tujuan, serta memperkuat proses manajemen kinerja. Yang ketiga, MBO mempromosikan budaya pengukuran kinerja dan perbaikan yang berkelanjutan, mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi. Ada pula cara untuk mengimplementasikan MBO. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan MBO, yang pertama adalah MBO dapat mendefinisikan tujuan organisasi secara jelas dan terukur. Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan tersebut kepada seluruh tim dan anggota individu, memastikan pemahaman yang tepat dan komitmen yang kuat. Yang ketiga, menetapkan metrik yang jelas untuk mengevaluasi kemajuan dan pencapaian tujuan. Keempat, atau yang terakhir, lakukan pinjaman dan penyesuaian secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perubahan lingkungan dan tujuan organisasi yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis yang telah diberikan, tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sebuah perusahaan penyelenggara acara juga penyelenggara pernikahan dapat disesuaikan dengan skala dan kompleksitas proyek yang dihadapi. Berikut adalah perkiraan jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan atur acara. Setidaknya 1-2 individu untuk mengolah setiap proyek dengan efisiensi. Yang pertama, spesialis pemasaran. Yang kedua, 1 individu atau lebih untuk meningkatkan pemasaran dan koneksi bisnis. Ketiga atau yang terakhir adalah di bidang kreatif. Tidaknya 1 individu untuk mengatasi blok kreatif dan memastikan adanya ide-ide segar. Total, 3-5 individu untuk memulai, dengan kemungkinan adanya penambahan staf tambahan sesuai dengan kebutuhan proyek dan pertumbuhan perusahaan. Efektivitas komunikasi dalam organisasi event organizer dan wedding organizer sangatlah penting untuk kelancaran operasional dan kesuksesan acara yang diselenggarakan. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi dalam event organizer atau wedding organizer. Yang pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi yang kompleks dan hierarkis dapat menghambat komunikasi yang efektif.
dan kurangnya kejelasan peran serta tanggung jawab antara anggota tim dapat menimbulkan miskomunikasi. Yang kedua, ada budaya organisasi. Budaya organisasi yang tertutup dan kurang terbuka terhadap umpan balik atau feedback dapat menghambat komunikasi yang terbuka dan transparan. Yang ketiga, ada keterampilan komunikasi. Kurangnya keterampilan komunikasi yang baik antara anggota tim dapat menyebabkan miskomunikasi dan kesalahpahaman. Yang keempat, ada saluran komunikasi. Penggunaan saluran komunikasi yang tidak tepat dapat menyebabkan kebingungan dan inefisiensi. Yang kelima, ada tekanan kerja. Tekanan waktu dan deadline yang ketat dapat membuat komunikasi menjadi terburu-buru dan tidak efektif. Dan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam event organizer atau wedding organizer, ada beberapa langkah yang dapat diterapkan. Langkah pertamanya adalah membangun budaya komunikasi yang terbuka. Menciptakan budaya organisasi yang terbuka dan transparan dengan mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur antara anggota tim. Yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi. Berikan pelatihan dan pengembangan keterampilan komunikasi kepada anggota tim, termasuk pelatihan dalam mendengarkan aktif, memberikan umpan balik, dan menyelesaikan konflik. Yang ketiga, membangun saluran komunikasi yang efektif. Gunakan berbagai saluran komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi seperti email, chat online, rapat tim, dan pertemuan tatap muka, dan serta pastikan juga semua anggota tim memiliki akses ke informasi dan saluran komunikasi yang mereka butuhkan. Yang keempat, mengelola tekanan kerja. Tekanan waktu yang khusus untuk komunikasi dan rapat tim untuk menghindari gangguan dan meningkatkan fokus. 5. Memanfaatkan teknologi dan komunikasi. Gunakan teknologi komunikasi seperti video conferencing, project management tools, dan collaboration platform untuk meningkatkan estimasi dan efektivitas komunikasi. Dan hal yang akan tim event organizer atau wedding organizer kami lakukan adalah: pertama, kita akan melakukan evaluasi komunikasi secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu untuk ditingkatkan. Selalu melibatkan semua anggota tim dalam mengembangkan dan implementasi strategi komunikasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan menghargai komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Komunikasi yang efektif merupakan kunci penting bagi kesuksesan event organizer atau wedding organizer. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dan menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, event organizer atau wedding organizer dapat meningkatkan kinerja tim, meningkatkan kualitas layanan, dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Aspek ketiga dalam bisnis event organizer dan wedding organizer. Yang pertama, integritas dan kejujuran. Jujuran informasi kepada klien, tidak membohongi dan transparan dalam biayanya. Yang kedua, kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan data klien, tidak mengucapkan detail acara, dan menjaga privasi klien. Yang ketiga, profesionalisme. Bersikap profesional, menghormati tradisi atau kultur klien, dan memenuhi standar pelayanan. Yang keempat, keamanan dan keselamatan. Memastikan keamanan lokasi acara, keselamatan tamu, dan mematuhi aturan keamanan. Yang kelima, keberlanjutan. Mengutamakan memproduksi produk yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kertas dengan teknologi. Cara implementasinya melalui kode etik, pelatihan, klausul kontrak, pengawasan, dan sanksi terhadap pelanggaran. Berikutnya, penerapan CSR dalam bisnis event dan wedding organizer. Yang pertama, pengurangan dampak lingkungan. Praktik ramah lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan acara. Yang kedua, pemberdayaan komunitas lokal. Mendukung pembangunan komunitas lokal melalui pelatihan keterampilan dan program pendidikan. Yang ketiga, hubungan terhadap amal. Berpartisipasi dalam kegiatan amal atau menyumbangkan sebagian dari pendapatan kepada organisasi amal. Keadilan dan kesejahteraan karyawan. Memastikan kesejahteraan karyawan dan kesempatan pengembangan karir. Yang kelima, kemitraan dengan organisasi non-profit. Membangun kemitraan strategis dengan organisasi non-profit untuk kegiatan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat. Menerapkan CSR dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sambil menjaga prinsip etika bisnis. Berikut adalah pembagian tugas dan tanggung jawab dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.